Sobat-sobat sekalian, nama saya Pras. Saya berbicara melalui kanal YouTube saya. Namanya Pras Guntur Seto. Teman-teman, malam ini saya masih berbicara dalam tema-tema dunia pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Seperti biasa juga, sobat-sobat sekalian, kita sepakat bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan sifat-sifat istimewa tanpa terkecuali, terlepas kita suku apa, bangsa apa, dan tinggal dimanapun. Kenapa demikian? Karena manusia dalam penciptaannya dibekali dengan akal dan pikiran untuk membedakan antara apa yang baik dan apa yang buruk, antara benar dan yang salah. Pikiran manusia sendiri secara prinsipil terbagi dua. Maksud saya, alam pikirnya terbagi dua. Satu belahan disebut alam pikir sadar, dan belahan yang lain disebut alam pikir bawah sadar. Pikiran alam sadar sering disebut sebagai alam pikir dunia objektif atau dunia di luar diri. Ia berfungsi sebagai tempat diprosesnya analisa dan data, logika, dan ragam perbandingannya di dunia objektif ini. Dunia objektif ya, dunia yang kita alami di luar diri kita ini. Nah, sedangkan alam pikir bawah sadar sering disebut sebagai alam pikir dunia subjektif, dunia di dalam diri kita. Ia berfungsi sebagai tempat terbentuknya intuisi, karakter, mindset, dan juga berfungsi sebagai gudang seluruh jenis memori. Seluruh jenis memori yang kita kumpulkan, ya, yang kita kumpulkan sepanjang hayat kita ini. Menurut sejumlah penelitian, sekitar 88% kekuatan pikiran manusia dikuasai oleh alam pikir bawah sadarnya, dan 12% sisanya itu dikendalikan oleh alam pikir sadarnya. Jadi alam pikir sadar 12%, alam pikir bawah sadar 88%. Saya malah sering mengatakan 12-15%. Tapi oke lah. Ya. Artinya masih juga mengatakan jauh lebih besar yang dikendalikan oleh bawah sadar ketimbang alam pikiran sadar. Nah, dengan fakta ini berarti bahwa kuasa dari alam pikir bawah sadar kita ini, teman-teman, sebenarnya sangatlah kuat dan sangatlah dominan perannya dalam menentukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Dan untuk menyeimbangkan kekuatan pikiran kita, yang dua hal itu, sadar dan bawah sadar itu,
kiranya perlu ada keselarasan pikiran atau keselarasan cara kerja antara alam pikiran sadar dan alam pikiran bawah sadar. Nah, faktanya walaupun alam pikiran sadar manusia hanya memiliki proporsi 12%, namun yang 12% ini sangat menentukan apa yang bakal terjadi di level bawah sadar manusia. Sangat menentukan. Sebab bekerjanya alam pikiran sadar manusia itu, ya, atau bekerjanya alam pikiran bawah sadar manusia itu, dia akan menyesuaikan keadaannya dengan sifat-sifat pikiran yang diproduksi oleh alam pikiran sadar manusia. Jadi 12% itu sangat menentukan yang 85%. Karena 85% atau 88% ini cara bekerjanya itu berdasarkan warna pikiran sadar. Kira-kira begitu. Nah, di antara keduanya ini merupakan satu mekanisme yang saling mengisi. Makanya harus selaras dan tidak bisa dipisahkan antara satu dan lainnya. Kira-kira begitu, sobat-sobat sekalian. Untuk membangun kesatuan mekanisme dan keselarasan di antara keduanya, saya punya beberapa tips yang akan saya sebutkan berikut ini. Yang pertama, tipsnya adalah latihlah diri Anda untuk berwawasan positif buat semua hal. Wawasan kita harus selalu positif buat semua hal. Dalam istilah asing sering disebut dengan positive insights. Nah, pembiasaan ini adalah sebagai bentuk motivasi untuk mencapai tujuan tertentu yang sudah kita rencanakan. Dan itu di tingkat pikiran sadar. Dengan mengatakan hal positif, misalnya seperti aku bisa, aku mampu, aku sanggup, itu adalah sugesti-sugesti positif yang bekerjanya di alam pikiran sadar gitu loh. Itu sesering mungkin Anda harus tegaskan, ucapkan, dan jadikan kebiasaan. Kalau hal semacam itu terus kita ucapkan, kita lakukan, maka efeknya akan menjadi semacam perintah langsung. Perintah langsung dari alam pikiran sadar ke alam pikiran bawah sadar. Sehingga pada akhirnya alam pikiran bawah sadar kita akan mempercayainya dan mewujudkannya di dunia nyata sebagai hal yang positif, sebagai hal yang benar, dan sebagai hal yang faktual. Kenapa? Karena di pikiran sadar kita mengatakan aku sanggup, aku bisa, aku mampu. Nah, ini yang patronnya dia baca. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, latihlah proyeksi mental Anda terkait imajinasi tentang tujuan-tujuan baik yang ingin Anda capai. Proyeksi mental, ingat itu ya. Proyeksi mental itu artinya kita membuat film di dalam mental kita tentang hal-hal baik, tentang tujuan baik, dan harapan-harapan baik. Nah, fokuskan pikiran Anda dengan melakukan imajinasi. Latih. Fokus berimajinasi atau proyeksikan dalam mental terkait harapan, terkait pencapaian tujuan yang sudah Anda tetapkan. Nah, imajinasi yang Anda lakukan secara mental itu nanti pada akhirnya akan menghantarkan pada gambaran real suatu rencana yang dibaca oleh bawah sadar Anda.
Dengan melatih imajinasi seperti itu, maka tubuh kita nanti akan merespon keinginan tersebut melalui apa yang disebut dengan reaksi kimiawi tubuh, hingga pada akhirnya dapat menghasilkan kekuatan positif, dan bawah sadar Anda akan mewujudkannya dalam cara itu. Nah, tip yang ketiga, latihlah diri Anda untuk hanya memikirkan hal yang positif saja, atau positive thinking. Kalau yang pertama tadi positive insight, wawasan-wawasan yang serba positif. Nah, yang ketiga ini positive thinking untuk semua hal. Intinya harus positif. Oke, pikiran positif ini sangat penting untuk meningkatkan keyakinan diri kita. Selalulah meyakinkan diri Anda bahwa Anda akan mampu mencapai tujuan yang sudah Anda tetapkan sebelumnya. Dengan berpikir bahwa kita mampu, maka kita akan merasa mampu pula untuk memulai langkah nyata dalam mewujudkan apa yang kita inginkan. Pikiran positif inilah yang tanpa kita sadari nantinya akan mampu menggerakkan diri kita dalam hal-hal yang positif di kehidupan kita. Yang keempat, latihlah diri Anda untuk selalu menyeimbangkan emosi dan logika. Nah, seringkali emosi dalam hati lebih menguasai diri dibanding logika. Terutama saat kita merasakan hal-hal negatif. Efek dari keadaan seperti itu akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam diri kita pada akhirnya. Dan itu akan berakibat pada perubahan cara berpikir dan cara bersikap kita. Nah, hal semacam ini pada akhirnya malah akan merugikan diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita perlu melatih keseimbangan diri atas emosi dan logika kita ini, antara alam pikiran sadar dan alam pikiran bawah sadar ini harus dibuat bekerja selaras mungkin dan sekolaboratif mungkin. Yang kelima, latihlah diri Anda untuk selalu berdamai dengan kegagalan yang pernah Anda alami. Bahwa gagal itu biasa, bukan akhir dari segalanya. Oke? Nah, meski setiap rencana kehidupan yang sudah kita atur sedemikian rupa, namun kan faktanya sering sekali terjadi justru kegagalan yang datang dalam kehidupan kita ini. Itu kan hal biasa, teman-teman. Namun kegagalan yang kita alami ini sebenarnya justru akan menjadi pembelajaran yang baik. Maka saran saya, berdamailah dengan setiap kegagalan yang kita alami, apapun bentuknya, apapun jenisnya. Nah, dengan begitu kita akan mampu memandang segala sesuatu secara lebih positif dan terbuka. Kira-kiranya hindari penyesalan, hindari rasa rugi. Karena gagal itu bisa dipandang dalam cara yang lain. Misalnya gagal itu adalah sebuah sukses yang belum terjadi saja. Ya, barangkali gagal itu mengingatkan kita akan sebuah proses yang harus kita periksa. Barangkali ada yang keliru. Begitulah kira-kira teman-teman. Nah, kekuatan maha dahsyat yang kita butuhkan dalam kehidupan ini sebenarnya sudah ada di dalam diri kita, menjadi satu rancangan desain dalam diri kita, yang secara desain itu diletakkan dalam mekanisme bekerjanya alam pikiran sadar dan alam pikiran bawah sadar kita. Ini yang kita belum eksplorasi secara mendalam. Orang malas mikir soal ini. Oke, teman-teman, yang pasti
prinsip-prinsip kerja pikiran kita ini dirancang selalu selaras dengan hukum alam dan hukum sunnatullah orang bilang. Dalam bahasa asing sering dibahasakan dengan universal laws, hukum universal, atau the divine laws, hukum ilahiyah, atau the law of attraction, ya, hukum tarik menarik. Terlepas istilahnya apa, kita nggak perlu repot dengan istilah, ya. Saya pikir teman-teman demikian pesan video saya untuk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan Anda menunggu luncuran video saya dan termasuk menonton video saya ini. Kalau Anda mendapatkan manfaat dari video ini, tolong bagikan ini kepada sahabat-sahabat Anda. Kewajiban Anda adalah menyuruh mereka mensubscribe channel saya dan memberikan like pada setiap video yang mereka tonton. Baik, sekian saja, tidak berpanjang kata. Usikum wa nafsihi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, 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 ya rabbal alamin.